Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelas 10 IPA 1 kelompok 3 akan melakukan sharing dan diskusi. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Refki Rahmatullah Paluran. Saya Pindulan Sari. Saya Mentari Puspitasari. Saya Alina Alisya. Ya, saya Andi Mufik Raditya. Sebelum itu kami akan menjelaskan tentang materi kami, yaitu materi tentang kerajaan Islam yang ada di Kalimantan. Yang kami ambil yaitu Kerajaan Keraton Isayana Landak. Ayo ikuti kami. Let's go! Kami akan menjelaskan materi mengenai kerajaan Islam di Kalimantan. Di daerah Kalimantan juga tumbuh kerajaan-kerajaan bercorak Islam. Munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan tidak terlepas dari perdagangan yang berlangsung pada saat itu. Ada 3 kerajaan yang menjadi bukti agama Islam masuk dan berkembang di wilayah Kalimantan, dan sampai saat ini tercatat dalam sejarah, yaitu Kerajaan Ismail Landak, Kerajaan Mempawah, dan Kerajaan Banjar. Halo semuanya, jadi kerajaan yang kita observasi yaitu kerajaan Islam di Kalimantan. Dan di sini ada beberapa kerajaan yang akan kami jelaskan. Di sini salah satunya yaitu Kerajaan Landak, dan kerajaan-kerajaan lainnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Adapun Kerajaan Ismayana Landak yaitu kerajaan yang ada di sebuah kerajaan yang saat ini berlokasi di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Keraton Ismayana Landak memiliki kronik sejarah yang relatif panjang, meskipun sumber-sumber tertulis yang membutuhkan sejarah kerajaan ini bisa dikatakan sangat terbatas. Dan juga Kerajaan Ismail Landak, masa kejayaan kerajaan ini di Indonesia diperkirakan berlangsung antara abad ke-15 sampai dengan abad ke-16. Kerajaan ini Keraton Ismayana Landak, sisa kerajaan Landak, Kerajaan Landak atau juga disebut Kerajaan Ismail Landak adalah salah satu kerajaan Islam di Pulau Kalimantan, di Pulau Kalimantan. Dan kerajaan-kerajaan lainnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Masa keruntuhan Kerajaan Ismail Landak. Masa keruntuhan Kerajaan Ismail Landak bermula dari serangan yang dilakukan oleh Kerajaan Sukadana pada tahun 1695 di ibu kota kerajaan tersebut, di mana kerajaan tersebut dikenal sebagai kerajaan yang suka menghancurkan kerajaan lain. Ya, kerajaan selanjutnya yaitu Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar atau disebut juga Kesultanan Banjar merupakan salah satu kerajaan Islam di Nusantara. Sejarah Kerajaan Banjar diawali dengan perebutan tanah antara anggota Kerajaan Negara Daha. Kerajaan Banjar merupakan kelanjutan dari Kerajaan Negara Daha yang kala itu sebagian besar masyarakatnya menganut Hindu. Masa kejayaan Banjar, melansir Museum Nusantara, masa kejayaan Kerajaan Banjar bermula pada dekade pertama di abad ke-17. Kerajaan Banjar menguasai komoditas tersebut. Selain itu, Kesultanan Banjar yang telah menguasai sebagian besar di timur. Masa keruntuhan Kerajaan Banjar, hal ini terdapat pada upaya penyerangan Kesultanan dan Kerajaan di Jawa ke Banjarmasin. Kabar soal kemakmuran masalah alam di Kerajaan Banjar terdengar oleh Belanda. Selain supremasi Jawa, kehadiran Belanda di tanah Kalimantan juga turut jadi pemicu runtuhnya Kesultanan Banjar setelah kematian Sultan Suryansa. Kepemimpinan Kerajaan Banjar mengalami beberapa kali pergantian pemimpin. Perebutan kekuasaan internal memanfaatkan Belanda untuk menguasai tanah Kalimantan. Pada 1 Juni 1860, Belanda menghapuskan keberadaan Kesultanan Banjar dan menggantikan dengan kerajaan di bawah pengawasan Belanda. Selanjutnya adalah Kerajaan Mempawah. Kerajaan Mempawah merupakan sebuah kerajaan Islam yang saat ini menjadi wilayah Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Indonesia. Nama Mempawah diambil dari istilah mempau, yaitu nama pohon yang tumbuh di kerajaan tersebut, juga dikenal dengan sungai, juga di samping sungai. Sungai tersebut dikenal dengan Sungai Mempawah. Pada perkembangannya, Mempawah menjadi lekat sebagai nama salah satu kerajaan kesultanan yang berkembang di Kalimantan Barat. Riwayat pemerintahan adat Mempawah sendiri terbagi atas 2 periode, yakni pemerintahan kerajaan suku Dayak yang berdasarkan ajaran Hindu di masa pengaruh Islam.
Keruntuhan Kerajaan Mempawah. Setelah Belanda menyerang pada 1942, Jepang mulai menguasai Kalimantan dan memerintah secara otoriter. Masa kejayaan Kerajaan Mempawah. Masa kejayaannya Kerajaan Mempawah adalah berhasil memperbesar wilayah-wilayah mereka dan berhasil menyebarkan agama Islam di wilayah Kalimantan Barat. Halo guys, jadi kita ingin mewawancarai yaitu tugas sejarah tentang kerajaan di Maluku Utara yaitu kerajaan Ternate. Mari kita wawancarai kelompok 5. Jadi di sini saya mau bertanya, bagaimana masa kejayaan kerajaan Ternate di Maluku Utara? Ya baik, masa kejayaan kerajaan Ternate itu pada abad ke-15. Kerajaan Ternate mengalami perkembangan pesat terutama di bidang perdagangan dan pelayaran berkat kekayaan rempah-rempahnya. Nah, itu dia jawaban dari kelompok 5 tentang bagaimana masa kejayaan kerajaan Ternate. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muti Pradisias. Di sini saya akan mewawancarai kelompok 1 yaitu kerajaan Islam yang ada di Sumatera. Pertanyaan saya yaitu kerajaan Linge. Berikan penjelasan kerajaan Linge. Kerajaan Linge terbentuk sekitar 1025 Masehi atau 416 Hijriah yang dipimpin oleh Adi Genali. Raja Linge saat ini mewariskan kepada keturunannya sebilah pedang dan sebentuk cincin permata yang berasal dari Peurewah Makhdum Berdaulat Mahmud Syah. Jadi itulah penjelasan dari beliau Aulia sang mewakilkan kelompok satunya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan, nama saya Rifki Rahmatullah Paluran. Kali ini saya akan mewawancarai kelompok 4 mengenai kerajaan Islam di Sulawesi. Pertanyaan saya adalah, apa sih sejarah kerajaan Wajo? Sejarah Wajo berbeda dengan kerajaan lain yang umumnya memulai kerajaannya dengan kedatangan penghasil. Sejarah awal Wajo menurut Laksana Wajo dimulai dengan pembentukan komunitas di pinggir Danau Lampulung. Disebutkan bahwa orang-orang dari berbagai daerah utara, selatan, timur, dan barat berkumpul di pinggir Danau Lampulung. Mereka dipimpin oleh seorang namanya yang digaleri dengan Kuangnya di Lampulung. Kuangnya dikenal sebagai orang yang bijak, mengetahui tanda-tanda alam dan tata cara bertani yang baik. Adapun keamanan Danau Lampulung dari kata Sipulung yang berarti Pasipulung. Baiklah, itu sejarah dari kerajaan Wajo. Ya, itu adalah jawaban dari pertanyaan saya yang saya rasa sangat-sangat memuaskan. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan mewawancarai kelompok 4 yaitu kerajaan Islam di Sulawesi. Pertanyaan saya yaitu, kapan keruntuhan kerajaan Gorontalo? Ketika VOC berhasil menduduki sebagian besar kerajaan kecil di Sulawesi, Sultan Hasanuddin berupaya melawan dengan bantuan dari semua kerajaan Indonesia Timur. Peperangan pun terjadi. Kerajaan Gorontalo di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin melawan VOC yang terus menambah jumlah pasukan. Alhasil, kerajaan Gorontalo berdesak dan pada tahun 1667 mengakui kekalahan yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian Wangaya. Baik, itulah wawancara dari kelompok 4. Terima kasih. Saya akan mewawancarai kelompok 4 mengenai kerajaan Yang berarti Pasipulung. 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 Itulah beberapa paparan tentang kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan. Terima kasih. Telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi 3. Halo guys, jadi kita mau mewawancarai kelompok 5
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah, aku ikhlas.